Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran tentunya fisika. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang konversi satuan. Ini diberikan di kelas 10 semester ganjil. Adapun yang ingin Bapak bahas di sini adalah pertama tujuan dari pembelajaran ini, yang kemudian bagaimana kita cara mengkonversi satuan. Tujuan pembelajaran berkenaan dengan konversi satuan, siswa diharapkan pertama mampu mengkonversi satuan standar. Yang kedua, mampu mengkonversi satuan lokal. Sebelum kita melakukan teknik atau perlakuan mengkonversi satuan, mengubah satuan, pertama kita perlu diketahui kenapa kita mesti mengkonversi satuan. Kita ketahui bahwa setiap banyak negara, bahkan daerah, ini kadang-kadang memiliki satuan-satuannya masing-masing. Sekalipun saat ini sebetulnya satuan internasional sudah ada. Nah, untuk mengetahui suatu besaran di suatu daerah dibandingkan dengan besaran di daerah yang lain, maka kita perlu mengkonversi satuan tersebut. Ya, misalnya di Inggris dengan di Indonesia banyak satuan lokalnya berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui satuan yang ada di Inggris, misalnya ya, ke Indonesia, ya, maka kita perlu mengkonversi dulu. Nah, ini bukan hanya dalam satuan numerik, tapi juga dalam satuan keuangan juga ya. Satuan setiap negara kan berbeda. Ya. Untuk mengetahui besaran di satuan keuangan di satu daerah ke daerah lain, maka kita perlu mengkonversi besaran keuangan tersebut. Nah, kita lanjutkan saja bagaimana teknik mengkonversi satuan. Nah, ini di sini Bapak akan memberikan contoh pertama yang sangat sederhana. Dan ini mungkin kalian bisa langsung menjawab ya. Contoh misalnya 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter. Nah, kita perlu mengkonversi dulu dari 2 meter ke sentimeter. Nah, tentu kalian sudah bisa menjawab langsung ya, yaitu 200 cm. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu dari mana 200 cm. Nah, ini penting sekali harus kita ketahui. Jadi langkah-langkah untuk mengkonversi satuan salah satunya ya, kita harus tentukan dulu perbandingan satuan dari yang kita ingin rubah. Nah, di sini satuannya dari meter ke sentimeter, maka kita perlu tahu perbandingan satuan meter ke sentimeter. Nah, pertama adalah kamu ketahui 1 meter itu adalah 100 cm. Nah, setelah kita tahu perbandingan tersebut, maka kita tentukan faktor konversinya. Nah, ya, FK. Nah, FK ini adalah perbandingan satuan-satuan yang kita mau konversi itu. Bisa FK itu adalah 1 meter dibagi 100 cm, atau FK ini adalah 100 cm dibagi 1 meter. Nanti disesuaikan dengan permasalahannya. Nah, langkah ketiganya, kita kalau FK-nya sudah diketahui, maka langsung kita kalikan ya bilangan yang mau dikonversi dengan FK-nya. Misalnya di sini tadi adalah 2 meter ya, kali FK. Nah, mana yang kita pilih? Nah, kita di sini ingin mencari satuan sentimeter ya. Jadi mudahnya kalau yang ingin tanyakan sentimeter, maka kita mulai dari FK-nya dari 100 cm dibagi 1 meter. Konsepnya pemilihan PK ini nanti satuan asalnya meter di sini harus tereliminasi. Coba kita masukkan ya, 2 meter
dikalikan FK-nya 100 cm per 1 meter. Pilih yang ini ya. Coba lihat satuan meter ini, satuan asalnya akan tereliminasi dengan satuan ini. Maka pekerjaan kita ini secara proses sudah benar ya. Nah, tinggal kita kalikan 2 kali 100 ya, dapatkan 200 cm. Nah, ya, jadi itu caranya ya. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh yang sedikit agak rumit ya. Misalnya contoh kedua adalah 2 meter persegi itu berapa sentimeter persegi. Maka langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Kita tahu cari dulu perbandingan meter ke sentimeter. Kita dapatkan 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian kita cari FK-nya. Ya. FK-nya kita pilih yang mana nanti. Nah, kalau yang ditanyakan centimeter itu mudahnya berarti kita harus mulai dari 100 cm dibagi 1 meter ya. Yang penting nanti konsepnya satuan asalnya tereliminasi. Nah, setelah PK-nya diketahui, coba kita kalikan ya, 2 meter persegi kali FK kali FK. Oh Pak, di sini FK-nya 2 kali. Nah, di sini ada persegi pangkat 2. Jadi FK-nya harus 2 kali ya. Nah, kita masukkan 2 meter persegi kali FK pertamanya 100 cm dibagi 1 meter kali 100 cm dibagi 1 meter ya. Lihat di sini meternya ada 2 kali ya. Nah, ini bersilangan dengan meter ini, saling mengeliminasi. Jadi di bawah ada 2 penyebut, ini pembilang, jadi saling menghilangkan. Tinggal kita kalikan 2 kali 100 ya, 200 kali 100 dapatkan 20.000. Nah, satuan yang belum dicoretnya apa di sini? Yang adalah sentimeter, dan sentimeternya ada 2 ya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang lebih kompleks lagi ya. Nah, di sini contoh yang ketiga, misalnya kita 72 km per jam. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, kilometer per jam itu adalah satuan kecepatan ya. Biasanya di kendaraan bermotor suka tertera ya di speedometernya itu ya. Nah, kita dalam prakteknya biasanya dalam teoritis jarang pakai kilometer per jam, biasanya pakai meter persekuan. Nah, maka kita harus konversi dulu. Nah, di sini ada 2 yang perlu dikonversi ya, yaitu kilometer menjadi meter, jam menjadi sekuan. Nah, maka kita perlu langkah pertamanya cari perbandingan 1 kilometer berapa meter. Nah, kita dapatkan 1 kilometer adalah 1000 meter dan 1 jam itu adalah 3600 sekon ya. Nah, tinggal kita cari FK-nya ya, faktor konversinya. Nah, di sini tentu ada 2 karena ada 2 yang kita mau konversi ya. FK1 yaitu 1 km dibagi 1000 meter atau sebaliknya ya. Nah, FK2-nya adalah 1 jam dibagi 3100 sekon atau sebaliknya 3600 sekon dibagi 1 jam. Nanti kita sesuaikan dengan pemilihan FK ini sesuaikan dengan persoalannya. Nah, untuk persoalan kita tadi adalah 72 km ya. Kalikan dengan FK1 kali FK2. Nah, FK1-nya kita pilih yang mana? Nah, bagaimana kita pemilihannya supaya kilometernya tereliminasi? Tentu kita harus milih yang mana? Yang kedua ya. Nah, supaya yang ini kita dapatkan FK1-nya adalah 1000 meter per 1 km. Sehingga nanti kilometernya ini bersilangan ya, saling mengeliminasi. Berarti ini udah betul pemilihan FK1-nya ya. Nah, FK2-nya kita pilih yang mana? Yang penting nanti konsepnya jam harus satuan asalnya jam, di sini harus tereliminasi. Nah, ini sebagai penyebut, maka kita harus cari di sini jamnya yang sebagai pembilang. Nah, tentu yang ini kita FK2-nya ya. Coba lihat ya, 1 jam dibagi 3600 sekon. Coba lihat satuan jamnya ya, bersilangan dengan 1 jam yang ini ya. Ini sebagai pembilang, penyebut, ini sebagai pembilang. Jadi saling menghilangkan. Nah, secara proses ini sudah benar karena satuan asalnya sudah tereliminasi ya. Tinggal kita mengalikannya. 72 kali 1000 ya kali 1 ya. Ya. 72.000 kali 1 ya 72.000 ya. Satuan yang belum dicoret nih meter ya. Nah, jadi dibagi, nah bawahnya ini 1 ada 1 kali 3600 sekon tetap 3600 sekon
Jadi tadi 72.000 dibagi 3.600 sekon, kita dapatkan 20 ya. Satuannya yang belum coret meter per sekon. Ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya tidak sulit ya, tapi kita perlu untuk mengulang-ulang, banyak berlatih insya Allah ya. Nah, selanjutnya kita bagaimana mengubah satuan lokal. Nah, kebetulan Bapak berdomisili daerah Sukabumi, yaitu daerah selatan, salah satunya Cilacap ya. Nah, di Cilacap punya satuan yang namanya satuan lokal yang menyatakan luasnya itu patok. Nah ya, jadi patok satuan di Cilacap itu kalau luas itu menggunakan patok. Nah, kita misalnya ingin patok ini dikonversi ke meter persegi ya, luas. Nah, misalnya kita dalam contoh ini ada 5 patok, itu berapa meter persegi? Nah, kita harus tahu dulu satu patok itu berapa meter persegi. Nah, kita dapatkan ya, satu patok sama dengan 400 meter persegi ya. Nah, kita tentukan FK-nya, bisa satu patok dibagi 400 meter persegi atau 400 meter persegi dibagi satu patok. Adapun pemilihannya yang terpenting nanti harus satuan asal patok tereliminasi. Ya, kita coba hitung, jadi 5 patok kalikan FK-nya ya. Nah, FK-nya di sini patok sebagai ya, supaya tereliminasi maka kita pilih pakai yang ini FK-nya ya. 400 meter persegi dibagi satu patok ya. Nah, itu ya. Nah, kita dapatkan perkaliannya 5 kali 400 meter persegi ya, dibagi satu patok. Patoknya ini tereliminasi. Jadi kita dapatkan 2000 meter persegi. Jadi patok itu adalah 2000 meter persegi. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, barangkali dari Bapak ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.